Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Ya, jadi hari ini kita kembali melakukan proses pembelajaran jarak jauh melalui kanal YouTube SMK Negeri 1 Sinjai. Ya, jadi pelajaran yang akan Ibu bawakan adalah pelajaran kearsipan khusus untuk kelas 10 jurusan OTP atau Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Ya, adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah kompetensi dasar 31 dan 41. Yaitu memahami konsep arsip dan melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami pengertian arsip, yang kedua, memahami pengertian kearsipan, yang ketiga, memahami karakteristik arsip, dan yang keempat, memahami fungsi arsip. Ya, namun sebelum kita lanjut ke materi, sebelum kita melangkah ke materi, Ibu ingin agar anak-anakku yang ada di rumah menyiapkan alat tulisnya, menyiapkan bukunya, menyiapkan pulpennya, agar apa yang Ibu sampaikan sebentar tidak berlalu begitu saja, namun minimal bisa singgah di bukunya, bisa singgah di catatannya. Jadi bagian-bagian yang penting tolong dicatat. Ya, jadi materi yang pertama pengertian arsip dan kearsipan. Nah, jadi untuk pengertian arsip dan kearsipan ini sudah pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya di pekan yang lalu. Nah, namun tidak mengapa hari ini kita mereview kembali apa itu arsip dan apa itu kearsipan. Nah, yang pertama arsip. Nah, jadi arsip itu adalah catatan-catatan penting atau dokumen atau warkat yang memiliki nilai guna yang biasanya disajikan dalam bentuk huruf ataupun dalam bentuk angka yang ditulis, diketik ataupun dicetak. Nah, contohnya surat-surat penting, dokumen, file, foto-foto, rekaman, record. Ya, jadi semua itu termasuk contoh arsip. Kemudian kearsipan. Nah, kalau kearsipan adalah suatu proses atau prosedur pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, penyusunan sampai pada penyimpanan arsip tersebut. Nah, jadi penyimpanan arsip ini biasanya menggunakan sistem-sistem tertentu agar apabila kita butuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. Nah, adapun sistem yang digunakan ada 5. Yang pertama sistem abjad, yang kedua subjek, yang ketiga sistem nomor, yang keempat sistem tanggal, dan yang kelima sistem wilayah atau geografis. Nah, jadi kelima sistem ini akan kita praktekkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita berdoa agar pandemi ini bisa segera berlalu, agar kita bisa bertemu, bisa bertatap muka secara langsung untuk mempraktekkan kelima sistem yang tadi Ibu sudah sebut. Nah, jadi itu pengertian arsip dan juga pengertian kearsipan. Selanjutnya, karakteristik arsip. Yang dimaksud dengan karakteristik arsip adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada arsip tersebut. Jadi ada 6, yang pertama autentik, yang kedua legal, yang ketiga unik, yang keempat terpercaya, yang kelima memiliki nilai guna, dan yang keenam disimpan secara teratur. Ya, mari kita bahas satu persatu mulai dari autentik. Apa itu autentik? Ya, jadi autentik adalah arsip yang memiliki wujud yang asli. Jadi asli dari segi isi, dari segi struktur maupun dari konteks yang melekat. Arsip yang autentik juga biasanya memiliki informasi mengenai kapan dan di mana arsip tersebut dibuat atau diciptakan. Nah, jadi itu
karakteristik yang pertama, autentik atau memiliki wujud yang asli. Yang kedua, legal. Nah, jadi yang dimaksud dengan karakteristik legal adalah arsip tersebut memiliki ciri atau sifat resmi. Jadi memiliki sifat resmi sehingga bisa digunakan sebagai alat untuk memperlancar kegiatan dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, unik. Nah, untuk istilah unik, saya kira anak-anakku sekalian yang ada di rumah sudah tahu apa itu unik. Ya, jadi biasanya kalau kita mau membeli sesuatu, membeli barang-barang, kita milih-milih. Kita maunya yang unik, yang lain daripada yang lain, yang berbeda, yang tidak mempunyai banyak kesamaan. Ya, sama dengan arsip. Arsip yang berkarakteristik unik artinya arsip yang satu dengan arsip yang lainnya itu berbeda, tidak sama. Jadi antara arsip yang satu, arsip yang lainnya tidak sama, berbeda baik dari segi karakteristik maupun dari kronologi arsip itu sendiri. Nah, jadi itu mengapa arsip disebut berkarakteristik unik. Selanjutnya yang keempat, terpercaya. Jadi arsip harus dapat dipercaya agar bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan atau landasan untuk mengambil keputusan dan juga membuat perencanaan-perencanaan yang nantinya akan membawa keuntungan besar bagi organisasi itu sendiri. Ya, terpercaya. Kemudian yang kelima, memiliki nilai guna. Ya, sebagaimana yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa arsip itu harus memiliki nilai guna supaya bisa bermanfaat. Jadi kalau dokumen atau warka tersebut tidak memiliki nilai guna, berarti tidak bisa dikategorikan sebagai arsip. Ya, jadi apakah itu nilai gunanya nilai guna historis, nilai guna finansial, nilai guna ilmiah, ataupun nilai guna yuridis. Nah, jadi itu arsip harus mempunyai atau memiliki kegunaan atau manfaat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, arsip harus disimpan secara teratur dan terpusat pada satu tempat. Jadi apabila kita butuhkan bisa kita temukan dengan cepat dan tepat. Nah, jadi biasanya di kantor-kantor pemerintah atau di kantor swasta, tempat untuk menyimpan arsip itu adalah filing cabinet. Jadi filing cabinet ini adalah lemari yang terdiri dari beberapa laci, biasanya digunakan untuk menyimpan arsip yang terbuat dari kayu ataupun dari besi. Nah, jadi itu filing cabinet. Selanjutnya, fungsi arsip. Ya, fungsi arsip ada 6. Yang pertama, sebagai alat pengingat bagi organisasi. Mengapa dikatakan sebagai alat pengingat? Nah, karena di dalam arsip itu terdapat rekaman-rekaman tentang kegiatan apa saja yang pernah dilakukan oleh organisasi tersebut. Dan juga terdapat informasi-informasi mengenai apa yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, sebagai alat bukti autentik. Nah, tadi sudah dibahas autentik itu artinya wujud asli, memiliki wujud asli. Nah, karena memiliki wujud asli, sehingga dengan mudah bisa digunakan sebagai bukti untuk mendukung telah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu organisasi. Nah, yang ketiga, sebagai landasan atau bahan untuk mengambil pertimbangan, untuk mengambil keputusan atau membuat perencanaan-perencanaan yang baik. Kemudian yang keempat, sebagai barometer organisasi. Maksudnya, arsip ini bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui apakah organisasi tersebut merupakan organisasi yang maju atau tidak. Nah, jadi bisa diukur dari banyak tidaknya arsip yang dikelola oleh organisasi tersebut. Kalau banyak yang dikelola arsip, berarti organisasi itu bisa dikategorikan organisasi yang maju. Dan yang terakhir, arsip bisa membantu kelancaran organisasi dan juga sebagai bahan dokumentasi. Nah, bahan dokumentasi artinya arsip tersebut bisa digunakan untuk merekam kejadian-kejadian yang telah terjadi atau peristiwa yang telah terjadi. Jadi itulah tadi materi singkat yang bisa Ibu sampaikan hari ini.
Untuk tugasnya kita akan lanjutkan di grup WA atau di Classroom atau MLS lainnya.